Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahmi Ramadhani dengan prodi S1 Manajemen asal dari PBJJ Surabaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang PPT dengan tema konteks sejarah dari masa ke masa, awal kemerdekaan, RIS, demokrasi terpimpin, Orde Baru, dan reformasi. Baik, untuk selanjutnya yaitu pendahuluan. Pancasila merupakan dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Nilai-nilainya menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Namun, dalam perjalanan sejarah, penerapan Pancasila mengalami pasang surut sesuai dengan kondisi politik, sosial, dan pemerintahan pada setiap masa. Baik, untuk selanjutnya yaitu awal kemerdekaan dari tahun 1945 hingga 1949. Pada masa awal kemerdekaan, Pancasila baru disahkan sebagai dasar negara. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, fokus utama pemerintah adalah mempertahankan kemerdekaan dan memperkuat identitas nasional. Pancasila dijadikan semangat perjuangan untuk menyatukan berbagai golongan dalam menghadapi ancaman kolonial dan konflik internal. Baik, untuk selanjutnya yaitu masa Republik Indonesia Serikat atau RIS tahun 1949 hingga 1950. Setelah pengakuan kedaulatan, Indonesia berbentuk negara federal bernama RIS atau Republik Indonesia Serikat. Dalam masa ini, penerapan Pancasila sempat terpecah karena setiap negara bagian memiliki sistem sendiri. Namun, keinginan rakyat untuk kembali ke bentuk kesatuan menunjukkan kuatnya semangat Pancasila sebagai pemersatu bangsa. Untuk selanjutnya, yaitu masa demokrasi liberal tahun 1950 hingga 1959. Pada masa ini, sistem multipartai berkembang pesat dan kehidupan politik sangat bebas. Namun, kebebasan tersebut justru menyebabkan ketidakstabilan pemerintahan. Nilai-nilai Pancasila sering terabaikan karena kepentingan partai lebih dominan daripada kepentingan rakyat. Akibatnya, Presiden Soekarno mengeluarkan Dekret 5 Juli 1959 untuk kembali ke UUD 1945 dan menegaskan Pancasila sebagai dasar negara. Selanjutnya yaitu masa demokrasi terpimpin tahun 1959 hingga 1966. Presiden Soekarno menekankan penerapan Pancasila dengan konsep terpimpin. Namun, dalam praktiknya terjadi penyimpangan karena kekuasaan terpusat di tangan presiden. Nilai musyawarah dan keadilan sosial sering diabaikan. Masa ini juga ditandai dengan ketegangan politik antara nasionalis, agama, dan komunis. Untuk selanjutnya yaitu masa Orde Baru tahun 1966 hingga 1998. Pemerintahan Soeharto menempatkan Pancasila sebagai ideologi tunggal negara. Melalui penataran P4, Pancasila diwajibkan untuk dipahami seluruh warga negara. Namun, penerapan tersebut lebih bersifat formalistik dan digunakan untuk mempertahankan kekuasaan. Walaupun stabilitas nasional meningkat, kebebasan berpendapat sangat dibatasi. Untuk selanjutnya yaitu masa reformasi tahun 1998 sampai sekarang. Masa reformasi menandai kebangkitan kembali nilai-nilai demokrasi dan keadilan. Pancasila mulai dipahami secara lebih terbuka dan kontekstual. Pemerintah dan masyarakat
berupaya menegakkan nilai Pancasila melalui kebebasan berpendapat, penegakan hukum, serta semangat toleransi dalam keberagaman. Selanjutnya yaitu pelajaran yang dapat diambil. Perjalanan sejarah menunjukkan bahwa Pancasila selalu menjadi dasar yang mempersatukan bangsa. Meskipun penerapan sering menghadapi tantangan, bangsa Indonesia harus terus memperkuat pemahaman dan pengalaman nilai-nilai Pancasila agar tetap relevan dalam menghadapi perubahan zaman. Selanjutnya yaitu sebelum menutup, Pancasila bukan hanya ideologi, tetapi juga pedoman hidup bangsa. Melalui berbagai masa, Pancasila terbukti menjadi fondasi yang menjaga keutuhan dan kedaulatan Indonesia. Tugas generasi muda adalah melestarikan nilai-nilai luhur Pancasila dalam setiap aspek kehidupan. Baik, dari penjelasan saya mohon maaf bila masih kata-kata saya kurang atau kurang jelas, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.